Kalau ngomongin sosial media yang cukup eksis, salah satu sampai sekarang mungkin bisa dibilang itu adalah Facebook ya. Walaupun sekarang udah banyak platform-platform baru, Facebook tetap punya pengguna setia yang cukup besar masanya, terutama di Indonesia ya. Facebook itu bukan cuma tempat buat update status atau unggah foto sekarang, tapi juga jadi tempat jualan dan cari barang lewat fitur marketplace. Nah, menariknya pengguna Facebook itu sekarang didominasi oleh usia 25 tahun ke atas. Bahkan banyak juga rentang di 30 sampai di 45 tahun. Ini artinya audiens di sana cenderung lebih matang. Lebih banyak yang udah mapan secara ekonomi ya. Dan banyak juga yang pakai Facebook buat cari kebutuhan sehari-hari atau belanja produk lokal. Karena penggunanya mayoritas orang dewasa, cara komunikasi di marketplace juga beda. Gaya bahasanya lebih sopan dan to the point, dan mengutamakan kepercayaan. Jadi penting banget buat kita tahu cara berkomunikasi yang tepat kalau mau jualan di sana, apalagi kalau tujuannya buat bangun branding jangka panjang. Nah, kali ini aku akan bahas tips and trick membangun branding melalui etiket komunikasi di marketplace Facebook. Yuk, simak dan dengerin sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Dalam platform media sosial yang sudah kita gunakan, sebut saja Facebook yang saat ini kita bahas, salah satu hal terpenting yaitu kita bisa menggunakan video atau kita upload video yang akan kita gunakan sebagai konten. Ada berbagai cara. Yang pertama, kita bisa langsung dari Facebook, kita bisa klik tombol yang tanda plus, lalu kita bisa create sendiri musiknya, mau filter-filternya. Selain itu, ada juga beberapa platform yang kita gunakan seperti mempermudah kita untuk mengedit gambar dan video tentunya. Sebagai referensi, saya bisa membagikan yaitu kita ada platform CapCut, Canva, dan InShot. Tentunya ketiga platform ini sangat mudah sekali digunakan bagi kita yang para pemula dan tentunya dapat membantu kita untuk sedikit lebih dari segi estetika video tersebut lebih menjual atau lebih menarik perhatian para pemirsanya. Terima kasih. Hai, hari ini aku mau sharing tentang 4 fitur dari Facebook yang bisa banget membantu kamu membangun dan mengembangkan bisnismu secara online. Yang pertama adalah Facebook Page. Ini adalah halaman resmi untuk usahamu. Di sini kamu bisa menampilkan bisnis profil lengkap seperti nama usaha, jam operasional, kontak, lokasi, sampai produk jasa yang kamu tawarkan. Jadi pelanggan bisa tahu kamu siapa dan bagaimana cara menghubungi kamu. Fitur kedua, Facebook Ads atau iklan Facebook. Ini adalah fitur yang powerful banget. Kamu bisa menjangkau orang-orang yang benar sesuai dengan target pasarmu berdasarkan lokasi, usia, minat, bahkan kebiasaan mereka di media sosial. Cocok untuk promosi produk, event, ataupun sekedar menaikkan awareness. Lanjut, fitur ketiga, Facebook Insight. Nah, ini semacam dashboard statistik yang mengasih tahu performa halaman kamu. Kamu bisa melihat posting mana yang paling disukai, kapan audiens kamu paling aktif, dan siapa saja yang mengikuti halaman kamu. Sangat membantu menyusun strategi komen ke depannya. Dan terakhir adalah Facebook Group. Fitur ini cocok untuk membangun komunitas. Kamu bisa bikin grup pelanggan, komunitas belajar, atau forum diskusi yang sesuai dengan bisnismu. Interaksi di grup ini bikin pelanggan merasa lebih lekat dan loyal dengan merek kamu. Jadi, mulai dari membangun identitas, promosi, analisis data, sampai membangun komunitas. Semuanya bisa kamu lakukan lewat Facebook. Gimana? Keren kan? Tips and trick selanjutnya adalah, pernah nggak sih kamu jualan di Facebook Marketplace tapi kok nggak dapat respon maksimal ya? Atau udah banyak yang nanya di chat tapi ujung-ujungnya nggak ada yang beli? Nah, mungkin ada satu hal penting yang sering banget kita anggap sepele nih teman-teman. Padahal dampaknya besar banget ke hasil penjualan produk kita. Yaitu apa sih teman-teman? Etiket komunikasi. Etiket komunikasi itu apa sih? Sederhananya nih, ini adalah cara kita ngobrol, membalas chat, dan menjalin komunikasi dengan calon pembeli. Dan percaya atau enggak, dari sini brand kamu terbentuk. Ya, branding itu bukan cuma logo,
keren atau produk yang bagus teman-teman, tapi juga soal bagaimana kamu bersikap saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi, etiket komunikasi yang baik itu seperti apa teman-teman? Ini dia beberapa hal yang wajib kamu pegang. Pertama, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Hindari singkatan yang gak umum, yang bikin bingung, tetap ramah, sopan, dan mudah dimengerti. Kedua, respon dengan cepat dan profesional. Usahakan balas chat secepat mungkin. Tapi kalau lagi sibuk, nggak masalah. Cukup kabarin aja misalnya, maaf ya kak, saya lagi di jalan. Nanti saya balas detail segera. Ketiga, jujur dan transparan soal produk. Jangan pernah melebih-lebihkan atau janji-janji sesuatu yang nggak bisa ditepati. Keempat, berikan informasi yang lengkap, mulai dari harga, lokasi, kondisi produk, sampai sedetailnya kepada pembeli. Selain etiket komunikasi, ada satu strategi penting lain dalam membangun branding di marketplace Facebook, yaitu kolaborasi dan influencer. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan penjual lain yang punya produk sejenis atau dengan komunitas di Facebook Group. Lewat kerjasama seperti ini, produk kita bisa dikenal lebih luas dan kepercayaan pembeli juga makin cepat terbentuk. Selain itu, satu cara yang sangat populer yaitu menggandeng influencer. Influencer punya pengaruh besar karena mereka sudah mempunyai komunitas atau followers yang loyal. Jadi saat mereka merekomendasikan produk kita, calon pembeli cenderung lebih percaya dan tertarik. Tapi dalam proses kolaborasi ini, etika komunikasi tetap harus diutamakan, mulai dari cara memperkenalkan diri yang sopan, menjelaskan tujuan kerjasama dengan jelas, sampai menjaga sikap profesional dalam prosesnya. Hal ini penting supaya hubungan antara brands, influencers, dan audiens tetap positif dan saling menguntungkan. Jadi, jangan ragu, mulai kolaborasi dan manfaatkan kekuatan influencer supaya brand kamu makin dikenal luas. Analisis branding di Facebook. Branding di Facebook adalah proses membangun identitas, kesadaran, dan loyalitas merek melalui konten, interaksi, dan strategi yang konsisten. Komponen penting analisis branding yang pertama, target audience. Dari analisis demografi, dilihat dari usia, gender, lokasi, minat menggunakan Facebook. Contohnya, brand kosmetik penarget wanita usia 18 sampai 35 tahun yang tertarik dengan skincare. Yang kedua, identitas merek dari visual dan juga suara. Dari visual kita bisa menggunakan logo, warna, font, dan gaya gambar yang konsisten. Dari suara kita bisa menggunakan gaya komunikasi dari formal atau kasual, humor, ataupun serius. Yang ketiga, persaingan. Gunakan tools seperti Facebook Audience Insight untuk membandingkan performa kompetitor. Promosi di Facebook, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis, kontennya menarik, video pendek, gambar infografis, atau cerita. Contoh tutorial, produk, testimoni pelanggan, atau konten viral. Grup Facebook, bergabung buat grup komunitas terkait dengan Anda. Banyak berinteraksi, balas komentar, ajak diskusi, dan gunakan fitur polling. Yang berbayar, jenis iklan untuk memperkenalkan merek, meningkatkan like atau share, dorong penjual. Targeting, gunakan custom audience atau lookalike audience. Strategi branding Facebook yang efektif. Yang pertama, konten berkala dan konsisten. Buat jadwal posting minimal 3 kali seminggu. Gunakan fitur Facebook Planner untuk atur waktu posting. Yang kedua, storytelling. Ceritakan proses bisnis Anda dari awal. Testimoni pelanggan boleh dimasukkan atau nilai-nilai merek. Selanjutnya, analis dan evaluasi. Pantau matriks di dalam Facebook. Komentar, suka, atau share. Sesuaikan strategi berdasarkan data. Tools pendukung ada 2. 1. Canva, desain grafis konten. Kedua, Google Analytics, lacak traffic dari Facebook.